Semaglutide itu sendiri pada prinsipnya adalah obat yang dipakai untuk penderita diabetes tipe 2. Kenapa kok dipakai sebagai malah jadi viralnya atau topnya gara-gara dipakai untuk obat untuk weight loss? Ya, berarti tepat atau tidak menggunakan semaglutide untuk weight loss? Ingat bahwa ini adalah obat diabetes tipe 2 dan kalaupun mau dipakai buat obesitas atau weight loss ada term and conditionnya. Semaglutide itu memang digadang-gadangkan sebagai obat weight loss, tapi to be honest, weight loss itu kita bilang penyebabnya tuh banyak ya. Jadi nggak cuman sekedar insulin resistance. Halo The Healthier, bertemu lagi di tahun 2023 ini bersama Klinik Dr. House Broadcast, The Lifestyle Clinic. Bersama Dr. Grace, udah bareng-bareng lagi. Halo dokter, selamat tahun baru dokter. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun Kita baru. udah 1 tahun gak ketemu berarti. Iya, lama bener ya dok ya. Lama bener ya, udah keburu gendut. Terus mau kurus lagi. Mau weight loss, iya gitu kan. Jadi Healthier, sekarang kita mau bahas ini dok, yang lagi viral sekarang untuk weight loss, yang menggunakan semaglutide atau mungkin brandnya yang familiar tuh Ozempic sekarang ya dok ya. Itu rame sekali, bukan cuma di Indonesia tapi juga di Amerika dan di negara lain ya dok ya. Betul. Nah, ini untuk Healthier yang memang punya masalah obes ya, mau weight loss ya dok ya. Sebenarnya bagaimana sih penggunaan katakan kita sebut saja Ozempic ya dok ya, karena yang populer kan itu ya. Apakah memang aman menggunakan Ozempic bagi setiap penderita obes? Oke, kita terangin sedikit tentang Ozempic ya. Aku sih lebih suka bilang isinya semaglutide ya. Sebelumnya di podcast sebelumnya kita agak sedikit nyolek-nyolek semaglutide ya, karena kita udah sebutkan bahwa semaglutide itu adalah peptide ya. Semaglutide itu sebetulnya adalah sintetik hormon ya. Kita sebut GLP-1 reseptor analog ya. Jadi hormon inkretin yang dihasilkan di badan kita dihasilkan oleh pencernaan ya. Itu adalah GLP-1. Nah, semaglutide itu sintetik atau tiruannya dari GLP-1 reseptor analog yang di badan kita sendiri emang sudah ada. Oke. Nah, semaglutide itu sendiri pada prinsipnya adalah obat ya yang dipakai untuk penderita diabetes tipe 2. Nah, ya, itu sebetulnya indikasi dari semaglutide atau tadi disebutkan Ozempic ya. Kenapa kok dipakai sebagai malah jadi obat penurun badan? Malah jadi viralnya atau topnya gara-gara dipakai untuk obat untuk weight loss ya. Begini, kerjanya semaglutide itu tadi memang yang pertama adalah tentu targetnya adalah untuk memperbaiki kerja insulin ya. Kita sama-sama tahu pada pasien-pasien yang obese ataupun overweight itu pasti ya quote and quote pasti ada insulin resistance. Ya, itu kan kita udah sering ceritain bahwa biang keroknya overweight dan obes adalah insulin resistance, diawali dengan insulin resistance. Nah, semaglutide ini memperbaiki insulin ya, memperbaiki kerja insulin, jadi dari insulin resistant menjadi insulin sensitif. Itu target pertamanya. Sebenarnya targetnya itu gitu lah. Yang kedua tentunya karena dia obat diabetes, dia tentu menurunkan A1C atau HbA1c pada orang-orang dengan diabetes. Yang ketiga, nah ini yang sering dicari pada orang-orang weight loss, di mana karena dia itu hormon inkretin yang dihasilkan oleh pencernaan, dia ada kerjanya yang menyebabkan pengosongan lambung menjadi lebih lama sehingga kita ada rasa kenyang
Ya. Jadi nggak mau makan. Jadi rasa lapar berkurang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang sehubungan dengan appetite, di otak dia juga menurunkan appetite. Ya, jadi kita bilang appetite suppressan. Jadi rasa laparnya benar-benar hilang. Jadi beberapa pasienku bilang, "Dok, mingkem. Kalau habis disuntik ini mingkem, jadi nggak pengen ngemil, nggak craving, nggak apa gitu ya." Jadi efek ini yang dipakai untuk membantu orang-orang yang insulin resisten. Kan kita tahu bahwa biasanya orang-orang insulin resisten itu kan craving, mau makan terus. Ya, jadi mereka itu begitu kita kasih treatment dengan semaglutide, rasa untuk ingin mengunyahnya berkurang karena ada appetite suppressan di brain, di otak, dan pengosongan lambung yang melambat. Jadi sebetulnya itu yang membuat intake, jadi kita mau tidak mau kayak dipaksa kalori restriction, jadi intake-nya berkurang. Ya. Dok, gitu. Pertanyaannya dari penjelasan dokter itu berarti tepat atau tidak menggunakan semaglutide untuk weight loss? Begini, kalau ditemukan adanya insulin resistance, ada tempatnya. Kalau di US sendiri sebetulnya semaglutide itu ada yang FDA approved untuk weight loss, namanya Wegovy ya. Sama-sama keluaran Novo Nordisk ya. Novo Nordisk tuh ngeluarin Ozempic dan Wegovy. Isinya sama-sama semaglutide, cuman Wegovy itu indikasinya benar-benar buat weight loss. Gitu. Ya, dan di sana memang dijual sebagai untuk treatment weight loss. Kalau di Indonesia sendiri masih off label. Masih off label. Belum boleh. Belum ada indikasi resmi Ozempic atau semaglutide sebagai obat weight loss. Nah, oke, Dok. Ini kan yang lagi viral ini kan Ozempic ya, Dok ya. Ozempic untuk weight loss. Belum bicara Wegovy tadi. Wegovy belum masuk Indonesia. Ya, nah masih Ozempic. Sekarang pertanyaan lagi yang timbul, apakah katakan tadi dokter sudah menyebut bila memang ada indikasi insulin resisten, tapi sekarang kan dipakai pokoknya untuk weight loss. Nggak boleh. Nah, apa dampak yang akan ditimbulkan? Pada prinsipnya begini, namanya juga ini obat diabetes tipe 2. Obat keras berarti ya, Dok? Obat keras ya, dan nggak bisa dijual bebas, harus dengan resep dokter dan dimonitor oleh dokter. Dosisnya pun juga diatur oleh dokter gitu loh ya. Berarti ada waktu kapan itu digunakan. Betul, Dok ya, nggak bisa terus-terusan. Benar memang. Penyuntikan semaglutide itu sebetulnya sebelum masuk semaglutide di Indonesia yang pertama masuk adalah liraglutide. Ya, liraglutide dan semaglutide itu sama-sama GLP-1 reseptor analog. Cuman bedanya kalau liraglutide itu disuntikin tiap hari dan semaglutide itu weekly, jadi seminggu sekali, sehingga lebih friendly lah ya buat pasien-pasien nggak nyuntik tiap hari. Di underline bahwa baik liraglutide maupun semaglutide bukan insulin, karena beberapa pasien yang aku treatment karena obes dan diabetes tipe 2 itu berpikir ini adalah insulin, bukan ya. Tadi aku udah sebut di depan bahwa ini adalah GLP-1 reseptor analog atau hormon incretin yang dihasilin oleh pencernaan kita, yang kerjanya justru membuat insulin kita bekerja lebih baik ya. Jadi dia benar-benar untuk membantu insulin. Nah, kapan sih boleh dipakai si semaglutide ini? Tentunya kalau sudah ada indikasi, misalnya satu pastilah ya diabetes tipe 2, kedua adanya insulin resistance ya, ditambah dengan obesitas atau overweight. Di bawah monitor dokter dengan dosis yang ditentukan. Iya. Itu personal adjustment ya, Dok. Harus benar-benar dimonitor ketat karena pasti ada efek samping dari pemakaian semaglutide ini. Boleh di sharing sama healthier kita kali ya, Dok. Apa sih efek sampingnya, Dok? Karena ini udah viral banget loh, Dok. Udah bisa dijual bebas di sini, Dok. Nggak boleh ya. Mungkin kalau ada yang ketahuan jual bebas tanpa resep dokter, apotek yang jualnya bisa digerebek Bipom kali ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ini masih obat keras. Ya. Dampak yang ditimbulkan, Dok? Oke. Yang jelas karena tadi aku udah sebut ya, karena ini adalah obat diabetes tipe 2, dampak yang pertama adalah membuat hipoglikemi. Turun gula darahnya. Gula darah turun. Sehingga biasanya kalau udah gula darah turun, Dok? Gula darah turun bahaya apabila
kalau gula darahnya normal terus dibikin turun ya kolaps dong. Kolaps Ya, pasti. nanti taunya ujung-ujungnya koma hipoglikemi, bahaya banget gitu. Bisa loh. menimbulkan kematian ya, Dok? Bisa ya kan. Hipoglikemi, otak kita nggak dapat asupan suplai makanan dalam bentuk glukosa, ya nggak bekerja otak kita gitu ya. Jadi dampak yang pertama adalah dampak hipoglikemi. Yang kedua, memang ada efek samping yang paling sering tertimbul adalah satu, mual ya. Terus bisa sampai muntah ya. Diare, sakit kepala, ya itu adalah semua efek-efek samping gitu daripada pemakaian si semaglutide ini. Memang efek samping dari semaglutide yang berupa mual, terus sakit kepala, diare dan lain-lain itu temporary. Ya, biasanya itu pada pemakaian pertama, makanya dokter akan memberikan dosis awal, terus di-adjust baru nanti dinaikkan bertahap. Makanya nggak bisa terus tiba-tiba beli, terus tiba-tiba nyuntik. Lah, dosisnya? Dok, kalau yang udah kita lihat di medsos itu kan Dok, dia memang udah satu suntikan gitu. Betul. Tuh udah berarti udah dosis tertentu tuh Dok. Iya, betul. Nah, sudah ada dosisnya, tapi kembali lagi kalau yang udah pernah lihat yang namanya Ozempic tetap bingung gitu, karena di situ ada angka-angka tertentu yang orang awam even juga nggak tahu gitu. Beda dengan duraglutide ya atau Trulicity ya. Kalau duraglutide atau Trulicity itu memang nggak perlu mikir, langsung suntik, karena beda sama Ozempic yang ada satu. Kalau Ozempic tuh satu pen itu bisa untuk 6 sampai 8 kali suntik gitu ya kan. Jadi dosisnya itu mulai dari 0,25 sampai 0,5 pada yang single dose, terus 1 mg pada yang dual. Kalau Trulicity atau si duraglutide memang cuman satu. Jadi nah ini nih yang bedanya bikin apa nih Dok? Trulicity isinya. Kalau Ozempic isinya kan semaglutide, kalau Trulicity duraglutide ya, beda ya. Jadi ada liraglutide, ada semaglutide, ada duraglutide. Semuanya memang adalah GLP-1 reseptor analog, tapi dengan cara kerja yang berbeda. Cara kerjanya berbeda. Jadi kesimpulannya tetap sebenarnya obat-obatan itu tidak direkomendasi untuk digunakan sendirian Dok ya? Iya, nggak boleh. Itu bukan obat bebas. Tetap harus di bawah pengawasan dokter. Dan ingat bahwa ini adalah obat diabetes tipe 2. Dan kalaupun mau dipakai buat obesitas atau weight loss, ada term and conditionnya. Sudah ada insulin resistance ya. Terus memang pemakaian semaglutide ini akan amat sangat bagus apabila ada obesitas, insulin resistance, terus ada komplikasi ke jantung dan segala macam. Karena semaglutide itu istilahnya mengurangi resiko sakit jantung ya pada orang-orang dengan diabetes tipe 2 gitu. Nah, itu salah satu keunggulannya. Iya. Jadi sebenarnya mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan bagi para healthier ya, bahwa tidak sembarangan menggunakan semaglutide. Walaupun lagi viral ya, banyak yang nanyain soalnya, dok saya dikasih tahu teman ada suntikan yang katanya bisa buat ngurusin badan gitu kan. Ada yang bawa juga dari negara lain bawa ke sini. Dijual juga di marketplace dokter. Itu aku belum pernah ngecek sih, cuman coba deh nanti abis ini aku ngecek apa beneran gak sih ada di marketplace. Kalau ada harusnya sih BPOM sidak ya, jangan sampai dijual di marketplace, nanti tiba-tiba banyak yang koma hipoglikemi. Iya, itu serem juga ya. Bahaya. Biar gimana pun juga ada yang namanya kontraindikasi. Kontraindikasi itu adalah tidak boleh diberikan pada, itu. Jadi siapa sih yang nggak boleh pakai semaglutide? Pertama, orang yang punya riwayat kanker tiroid. Nah, itu. Ya, kanker tiroid itu nggak boleh. Ya, itu mutlak nggak boleh pakai semaglutide. Oke. Yang kedua, ini bukan kontraindikasi tapi precaution, harus hati-hati pada orang yang pernah ada riwayat pankreatitis. Nggak boleh juga. Jadi harus hati-hati. Boleh tapi harus dimonitor ketat. Kedua, orang dengan gangguan kandung empedu, ya. Yang ketiga, orang dengan gangguan ginjal, ya. Yang pernah saya baca adalah justru bukan hanya itu, pemakaian yang tidak terkontrol dan jangka panjang semaglutide ini bisa menyebabkan gangguan pada ginjal juga. Kenapa? Karena ya itu tadi, pada beberapa orang
kalau yang ginjalnya udah bermasalah terus dia pakai semaglutide, malas makan, malas minum, dehidrasi. Jadi tambah terganggu, berat ginjalnya. Bisa jadi gagal ginjal malah. Ya, nanti malah ujung-ujung gagal ginjal. Kurus enggak, gagal ginjal iya gitu kan. Kayaknya udah pernah dengar dok ada kasus yang gitu jadinya. Saya pernah dengar ya. Makanya kalau ada berita-berita obat-obatan yang lagi viral, cek dulu lah ya ke dokternya. Ya. Karena memang ini ampuh banget buat bikin kita nggak craving. Nah, kalau gitu dok, sekarang saya mau nanya, berarti si semaglutide itu bagi pasien yang memang tadi cocok menggunakan, nah dia bisa berfungsi di dalam tubuh dia dan berhasil itu berapa lama dok? Ini kita berarti bicara positifnya nih dok ya. Gini, semaglutide itu memang digadang-gadangkan sebagai obat weight loss, tapi to be honest, weight loss itu multi kita bilang penyebabnya tuh banyak ya. Jadi nggak cuman sekedar insulin resistance. Jadi let's say pakai semaglutide untuk ngatasin insulin resistance-nya. Tapi abis gitu nggak olahraga, tidurnya berantakan, ya kan? Terus giliran makan tapi pemilihan makanannya salah. Begitu berhenti pakai semaglutide, balik lagi. Oh, tetap ya dok ya. Jadi semaglutide itu nggak akan hasil yang permanen apabila lifestyle kita nggak dibenerin gitu. Jadi disitulah perannya dokter mengguiding pemakaian semaglutide. Berarti semaglutide memang bagi pasien yang memang boleh menggunakan semaglutide itu juga tidak untuk dipakai terus menerus. Betul, berarti ya karena memang gini, efek semaglutide itu bertahan 5-7 minggu setelah suntikan terakhir. Misalnya kita stop nih sekarang semaglutide 5-7 minggu efeknya masih ada, tapi setelah itu suka balik lagi tuh ya craving lagi deh. Berarti tetap disiplin diri juga untuk mengenai lifestyle-nya. Nah, oke dok, bicara sekarang kita udah disiplin. Terus kalau sudah disiplin berarti sudah bisa dihentikan penggunaan semaglutide. Jadi kalau aku sih biasanya aku monitor targetnya apa sih nih pakai semaglutide. Kalau diabetes tipe 2 udah tahu dong targetnya gitu kan. HbA1c-nya dicek secara continue. Lalu kalau pada pasien-pasien dengan overweight atau obes, lihat BMI-nya sudah tercapai apa belum gitu kan. Dan sambil di treatment itu tolong lifestyle-nya udah mulai diperbaikin sehingga ketika semaglutide di stop nggak craving lagi, karena craving itu terjadi apabila ada insulin resistance. Kita kan udah ngobatin insulin resistance-nya nih. Begitu di stop semaglutide-nya, insulin resistance sudah nggak ada, pola tidur udah benar, olahraga juga udah bagus, diharapkan stop semaglutide-nya. Sudah bisa berjalan tanpa semaglutide dan akhirnya hidup sehat seperti itu. Begitu kira-kira ya dokter yang bisa kita sharing sama Healthier di tahun baru ini. Semoga tidak terpengaruh dengan berita-berita yang viral tentang obat weight loss karena itu memang sangat berbahaya. Jadi tetap seperti motonya dari Klinik Dr. House bahwa weight loss itu adalah personal adjustment dan tetap memang harus dikonsultasikan ke dokternya. Jangan sembarangan sendirian. Jangan sembarangan pakai obat yang gak jelas. Oke, demikian Healthier dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.